Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sir Amin Saptrame dengan NIM 2303066027 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Hari ini kita akan belajar mengenai metabolisme karbohidrat. Karbohidrat itu merupakan campuran dari unsur kimia yang mengandung unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O, di mana rumus molekul penyusun karbohidrat yaitu CnH2nON. Namun definisi di atas tidak sepenuhnya tepat. Ada karbohidrat campuran mengandung PSN ratio atau CHO, contohnya deoksiribosa. Klarifikasi karbohidrat yaitu sugar atau gula. Karbohidrat yang mengandung kurang dari 10 residu monosakarida atau monosakarida dan oligosakarida non-sugar. Polisakarida polimer dari monosakarida 10 residu monosakarida di alam. Berat molekul 8.000 sampai 100 juta karbohidrat. Kompleks kelompok campuran karbohidrat dengan non-karbohidrat. Metabolisme karbohidrat adalah proses di mana tubuh mengubah karbohidrat menjadi energi yang dapat digunakan untuk berbagai fungsi, termasuk pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan sel. Proses ini terdiri dari beberapa tahap, termasuk pencernaan, penyerapan, dan menggunakan karbohidrat. Pertama, saat Anda makan makanan yang mengandung karbohidrat seperti roti, nasi, atau pasta, enzim pencernaan di usus kecil mulai memecah karbohidrat menjadi molekul yang lebih kecil seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Molekul-molekul ini kemudian diserap oleh usus kecil dan dibawa ke dalam aliran darah. Setelah karbohidrat diserap, mereka diangkut ke hati, di mana mereka diubah menjadi glukosa, yang merupakan bentuk utama karbohidrat yang digunakan oleh sel tubuh. Glukosa kemudian diangkut ke sel-sel di seluruh tubuh melalui darah. Di dalam sel, glukosa diubah menjadi energi yang disebut ATP atau adenosin trifosfat melalui proses yang disglikolisis. ATP adalah bentuk energi utama yang digunakan oleh sel untuk berbagai fungsi, termasuk kontraksi otot, sintesis protein, dan produksi dan pelepasan neurotransmitter. Sisa karbohidrat yang tidak digunakan oleh sel untuk menghasilkan energi diubah menjadi asam lemak yang disimpan di dalam hati dan lemak tubuh. Ketika tubuh membutuhkan energi, asam lemak ini dapat diubah kembali menjadi glukosa dan digunakan oleh sel. Secara keseluruhan, metabolisme karbohidrat adalah proses yang kompleks dan terorganisir dengan baik, yang memungkinkan tubuh untuk mengubah karbohidrat yang kita makan menjadi energi yang dapat digunakan untuk berbagai fungsi. Sekarang kita belajar tahap pembentukan ATP dari respirasi aerob. Disebut respirasi aerob karena menggunakan oksigen. Reaksi aerob dimulai dari glikolisis, adalah suatu proses perombakan glukosa secara aerob yang terjadi di sitoplasma. Pada hasil akhirnya, glikolisis menghasilkan energi sebanyak beberapa molekul ATP dan NADH. Meskipun glikolisis menghasilkan energi, jumlahnya masih terbatas karena hanya terjadi dalam tahap awal dari proses respirasi aerob yang lebih besar. Glikolisis juga menghasilkan asam piruvat sebanyak 2 molekul. Asam piruvat ini kemudian dapat berfungsi sebagai bahan bakar untuk tahap selanjutnya dalam proses respirasi aerob, seperti siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Di dalam mitokondria dekarboksilasi oksidatif. Apa yang dimaksud dengan tahap dekarboksilasi oksidatif? Dekarboksilasi oksidatif adalah tahap dalam proses respirasi aerob di mana molekul asam piruvat diubah menjadi asetil-CoA dan karbon dioksida. Dekarboksilasi oksidatif terjadi di dalam mitokondria sel. Tahap dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 0 ATP secara langsung, namun selama tahap ini NADH juga dihasilkan, yang akan membawa elektron ke tahap berikutnya dalam rantai transport elektron, yang kemudian akan menghasilkan ATP. Selama dekarboksilasi oksidatif, asam piruvat yang dihasilkan oleh
Glikolisis melepas satu gugus karbon dioksida atau CO2 dan menghasilkan satu molekul asetil-CoA. Molekul asetil-CoA ini kemudian dapat masuk ke dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Di mitokondria siklus Krebs disebut juga sebagai siklus asam sitrat atau siklus asam trisiklik. Ini adalah salah satu tahap penting dalam proses respirasi aerob. Siklus molekul-molekul penting seperti NADH dan FADH2 serta sedikit jumlah ATP. Bahan siklus Krebs adalah asam piruvat yang dihasilkan dari glikolisis dan asam lemak. Asam piruvat dari dekarboksilasi oksidatif juga masuk ke dalam siklus ini sebagai asetil-CoA. Secara langsung siklus Krebs menghasilkan hanya satu molekul ATP untuk setiap putaran siklus atau per molekul glukosa. Namun siklus ini menghasilkan banyak NADH dan FADH2 yang membawa elektron ke rantai transport elektron untuk produksi ATP lebih lanjut. Dalam siklus Krebs, asetil-CoA atau hasil dari dekarboksilasi oksidatif asam piruvat bergabung dengan oksaloasetat untuk membentuk asam sitrat. Kemudian melalui serangkaian reaksi kimia, molekul-molekul ini mengalami dekarboksilasi atau pelepasan CO2 dan reaksi redoks yang menghasilkan NADH dan FADH2. Pada akhirnya oksaloasetat diregenerasi untuk melalui siklus baru. Transport elektron adalah tahap akhir dalam proses respirasi aerob. Tahap ini terjadi di dalam membran dalam mitokondria yang memiliki struktur khusus aliran elektron. Transport elektron menghasilkan sejumlah besar ATP melalui proses yang disebut fosforilasi oksidatif. Namun jumlah pasti ATP yang dihasilkan bervariasi bergantung pada faktor-faktor seperti jenis molekul, makanan yang diuraikan, dan efisiensi proses kimia selama transport elektron. NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam tahap-tahap sebelumnya dari respirasi aerob membawa elektron ke rantai transport elektron. Elektron kemudian berpindah melalui serangkaian kompleks enzim melepaskan energi dan prosesnya. Energi yang dilepaskan selama perpindahan elektron digunakan untuk memompa proton atau ion hidrogen positif dari dalam mitokondria ke ruang antarmembran. Ini menciptakan gradien elektrokimia di sepanjang membran dalam mitokondria. Cukup sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.